Narkoba itu kalau bisa saya sampaikan mungkin agak banyak dikit. Itu sebenarnya sama dengan soft terrorism. Halo Sobat Komponas, perkenalkan saya Iris Marcelina dan saat ini saya sudah berada di ruang podcast Komponas bersama narasumber yang luar biasa yaitu Bapak Arief Wicaksono Sudiotomo. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Pada hari ini saya akan berdiskusi dengan Bapak seputar topik penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan juga narkotika, Pak. Sebelumnya mungkin fenomena yang kami temukan Pak di lapangan ketika kami mencari topik narkoba, ternyata pemberitaan itu hasilnya itu sangat banyak Pak terkait penyalahgunaan narkoba ini. Salah satu yang viral, salah satu yang saya lihat di antara news dan Tribun News itu adalah Wakil Bupati Maros yang terbukti menggunakan narkoba Pak. Juga beberapa media mengatakan bahwa penyalahgunaan narkoba ini ada juga di instansi kepolisian Pak. Untuk sedikit informasi kepada Sobat Komponas, Bapak Arief Wicaksono adalah Ketua Harian Komponas yang juga merupakan anggota kepolisian yang sudah pensiun ya Pak ya saat ini, dan sudah menjabat selama 34 tahun ya Pak ya, sudah dinas selama 34 tahun. Menurut Bapak Pak, selama 34 tahun berdinas, tanggapannya terkait fenomena ini gimana sih Pak? Fenomena yang narkoba ini? Iya, 34 tahun saya tugas sebagai polisi itu memang dibagi-bagi dari beberapa background. Sebagaimana polisi itu kan polisi tugas umum. Jadi pernah bertugas di lalu lintas karena saya pernah sekolah berdasarkan seleksi di Belanda. Kemudian juga pernah jadi peacekeeper unbelievable di United Nations Civil Police di former Yugoslavia, tepatnya di Bosnia Herzegovina, during period 1995-96-97, 2 tahun. Kemudian pernah tugas di reserse itu ketika baru graduate from Police Academy, posted di Jakarta Timur menjadi kanit reserse di sana, diantaranya juga penanganan narkoba, kemudian menjadi direktur reserse di Kalimantan Timur, dan pernah di Interpol 2 tahun, dan sebelum di BNN 4 tahun jadi diplomat di US, di negaranya Donald Trump yang nanti Januari 20 next month mau dilantik. Terakhir pulang dari Amerika tugas di Deputi Hukum dan Kerjasama BNN. Oke Pak, dari pengalaman Bapak yang sangat luar biasa tadi Pak, tentunya Bapak menemukan banyak permasalahan-permasalahan kriminalitas yang terjadi ya Pak. Untuk fenomena dari penyalahgunaan narkotika ini Pak, bagaimana pengalaman Bapak? Ya, narkotika itu kalau di polisi level kita, maksudnya kita itu adalah Indonesia itu di polisi level, di Polri maksudnya, itu hampir sama dengan DEA, DOS, Drug Enforcement Agency. Jadi mereka menghajar narkotika, artinya penyalahgunanya itu lebih banyak dipidanakan. Tetapi ketika tugas di BNN sebagai Deputi Hukum dan Kerjasama BNN, narkotika itu ada yang di rehabilitasi, baik itu medis maupun sosial, penyalahgunanya maksudnya, ada juga yang dipidanakan. Makanya di BNN itu ada Deputi Pencegahan, Deputi Dayamas, Deputi Pemberantasan, Deputi Rehabilitasi, dan Deputi Hukum dan Kerjasama. Jadi memang fenomena narkotika itu luar biasa. Bahkan officially declared by Indonesian Presiden waktu itu Pak Jokowi tanggal 16, tahun 2016 itu bahwa Indonesia itu
mestinya harus bebas narkoba. Itu Mbak. Kalau itu kan tadi pengalaman Bapak di BNN ya Pak. Sekarang dengan jabatan Bapak di Kompolnas, seperti kita yang ketahui bersama ya Pak, dan Sobat Kompolnas, bahwa Kompolnas merupakan pengawas eksternal dari Polri Pak. Menurut Bapak pribadi, terkait fenomena ini Pak, peran apa sih Pak yang bisa Kompolnas lakukan dalam mengevaluasi kinerja Polri dalam pengawasan di baik internal maupun di eksternal terkait penyalahgunaan? Ya, masih. Memang Komisi Kepolisian Nasional ini yang tugas utama itu adalah sebagai pengawas fungsional Polri, supaya Polri itu bisa perform, kinerjanya bisa perform profesional dan mandiri. Ya tentunya kita juga tidak hanya bekerja sama dengan pengawas-pengawas yang lain, terutama pengawas internal Polri. Polisi punya pengawas internal, yaitu Propam dengan Intrasum, Inspektorat Pengawasan Umum. Demikian. Kalau tadi Bapak bercerita terkait misal ada anggota yang di BNN ya Pak ya, membandingkan dengan pengalaman Bapak ketika berdinas di luar negeri Pak. Ketika berdinas di luar negeri Bapak bercerita, wah jadi kalau misalnya ada anggota yang ternyata terbukti menggunakan narkoba, ada sampai karirnya itu bisa dibilang kedepannya tidak mulus lah ya Pak ya, bahasa awamnya. Nah kalau misalnya di institusi Polri sendiri Pak, bagaimana ya Pak fenomena tersebut? Ya, jadi memang narkoba itu penyalahgunanya itu terbagi menjadi pengguna atau pemakai itu sama. Kemudian ada pengedar dan bandar. Yang membedakan adalah jumlahnya. Kalau misalkan pengguna atau pemakai itu menurut pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang narkotika itu memang wajib direhabilitasi pengguna dan pemakai. Tapi di pasal 127 harus dibuktikan dia itu apakah pengguna, pemakai atau pengedar atau bandar. Nah kalau setelah bisa dibuktikan baru bisa direhabilitasi atau dipidanakan. Tetapi either itu rehabilitasi atau pidana itu sama-sama merupakan hukuman. Kalau misalkan ada apalagi anggota Polri atau anggota BNN atau anggota pemerintah yang tertangkap atau mereka terindikasi penyalahguna narkotika, ya kan? Tentunya sangat disayangkan. Harusnya mereka menegakkan hukum malah bermain, ya kan? Nah, itu tadi bedanya di penanganan narkotika di Polri maupun di BNN. Jadi kalau di Polri dia tugasnya khusus untuk berantas itu penegakan hukum. Kalau di BNN ada guna, pencegahan, rehabilitasi dan berantas. Demikian Pak. Jika anggotanya sendiri Pak yang harusnya memberantas tapi ternyata terlibat dalam sindikat pengedaran atau mungkin sebagai seorang pemakai narkoba Pak, itu sebetulnya apa sih Pak? Ya. Apakah nanti di sidang etika atau treatmentnya bagaimana Pak? Kalau itu misalkan anggota Polri, dia punya dua klausul. Kalau dia misalkan terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, baik itu sebagai pemakai, pengguna, pengedar, apalagi bandar. Yang pertama, yang bersangkutan bisa dipidanakan karena Polri itu terkena peradilan umum. Kemudian karena dia merupakan anggota Polri, yang bersangkutan melanggar kode etik profesi anggota. Nah, makanya dia bisa kena sidang kode etik tergantung daripada tingkat kesalahan. Dia bisa di PTDH. PTDH itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Tentunya kalau dia sudah di PTDH dia tidak akan mendapatkan haknya. Tetapi kalau di BNN itu ada anggota Polri yang ditugaskan di BNN, tentunya akan dikembalikan ke Polri untuk dikenakan dua klausul tadi. Tapi kalau misalkan anggota BNN sendiri yang
terlibat penyalahgunaan narkoba, mereka akan disidang sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan BNN sendiri. Jadi mereka BNN itu kan BNN itu sendiri adalah lembaga pemerintah non kementerian, LPNK, lembaga pemerintah non kementerian. Jadi personelnya bisa dari anggota Polri yang di PKO kan maupun pegawai negeri sipil maupun P3 atau PPNP. Selanjutnya Pak, apa sih rekomendasi dari Kompolnas kepada Polri jika diketahui ada anggotanya yang terlibat dalam indikasi keterlibatan dengan kelompok jaringan narkotika ini, Pak? Ya, jadi ya sangat disayangkan. Masalahnya kalau itu tadi yang pertama kan anggota Polri ini kan penegak hukum, justru penegak hukum kok bisa terlibat, ya kan? Nah, tentunya dari pihak kepolisian itu harus mengambil sikap tegas supaya tidak menjadi contoh bagi personel yang lain. Sikap tegas itu harus diwujudkan, memberikan contoh pada anggota yang lain supaya tidak meniru-niru, kemudian juga kepada masyarakat niru performing daripada polisi. Demikian itu. Oke Pak, mungkin singkat saja Pak, himbauan Bapak kepada anggota Polri, institusi Polri sendiri dan masyarakat untuk menyuarakan bahayanya mendekati narkoba. Nah, narkoba itu kalau bisa saya sampaikan mungkin agak lebih panjang dikit. Yeah. Itu sebenarnya sama dengan soft terrorism. Kalau hard terrorism kayak bom Sarinah, orang suicide bom, badannya bercerai-berai, ibarat sesuatu hal yang mengerikan. Tapi setahun paling cuma 1-2 kali kejadian. Tapi kalau narkotika, kenapa saya mengatakan soft terrorism? Satu hari, menurut data prevalen dari kerjasama BNN dengan Universitas Indonesia itu bisa 50 orang meninggal. 50 orang meninggal itu dibagi 3 tahap. Satu hari meninggal. Karena proses soft terrorism itu pertama dia diberi narkotika secara cuma-cuma. Mungkin dia merasakan nikmat, enak, terjadi adiktif. Nah kemudian kalau dia mau dapat lagi, ya dia mesti ngindarin. Misalkan dia ngindarin 10 cc, yang 1 untuk ongkos, yang 9 ngindarin. Nah lama-lama terjadi penurunan metabolisme organ tubuh. Nah itulah proses dying atau meninggal. Dan meninggal, mati. Ya kan? Itu bahayanya. Tanpa disadari, narkotika itu memang enak, nikmat, tapi akhirnya dying. Ya kan? Itu bahayanya. Oleh sebab itu jangan sekali-sekali dikonsumsi barang-barang itu. Oke, sahabat Kompolnas, mungkin sudah mendengar himbauan dari Bapak Arief Wicaksono yang sudah expert ya Pak menangani terkait permasalahan narkotika ini. Sekali lagi, jauhi narkoba, dekati apa Pak? Dekati sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Oke. Terima kasih Sobat Kompolnas sudah nonton podcast ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya untuk tahu informasi lebih lanjut. Terima kasih.